Popularitas konten hiburan asal Korea Selatan kerap bikin warganet termehek-mehek, tetapi rupanya fakta berkata lain. Drama Korea atau drakor kerap menyajikan kisah manis dan romantis, pemerannya tampan dan cantik jelita. Tetapi jika disimak muncul sejumlah adegan yang menunjukkan sisi kelam kehidupan di Korea Selatan mulai dari durasi belajar anak usia sekolah demi mendapatkan universitas terbaik hingga kehidupan sosial yang kurang oke. Berikut adalah sejumlah fakta kelam kehidupan masyarakat di Korea Selatan yang mungkin belum kalian tahu. Obsesi terhadap universitas bergengsi. Masyarakat Korea Selatan terkenal sangat kompetitif. Namun kompetisi di sini sudah masuk level yang menyiksa sampai-sampai siswa SD banyak yang mengikuti kursus tambahan usai sekolah yang berlangsung hingga pukul 10 malam. Tujuannya tak lain agar bisa masuk universitas bergengsi. Kritikus mengatakan kompetisi sangat ketat untuk masuk ke universitas top Korea telah mendorong siswa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti memalsukan karya ilmiah, sebab untuk bisa diterima di universitas ternama mereka dituntut memiliki prestasi akademik dan keterampilan yang sempurna. Karena kondisi tersebut, bisnis yang menyediakan layanan konsultasi penerimaan perguruan tinggi berkembang pesat, menawarkan program yang dirancang untuk membantu klien masuk ke universitas bergengsi. Jika Anda penikmat drama Korea, Anda mungkin pernah menonton serial Sky Castle yang tayang pada 2019 lalu. Sky Castle mengungkap bagaimana sisi gelap obsesi terhadap sekolah-sekolah elit yang menampilkan para wanita dari kalangan super kaya, istri politisi dan istri dokter. Tekanan sosial yang tinggi. Budaya kompetitif yang menyiksa berlanjut sampai ke universitas dan dunia profesional. YouTuber Priscilla Lee Putri dari pasangan berdarah Korea yang kini tinggal di Indonesia mengungkap bagaimana budaya kompetitif dan tekanan sosial membuat banyak masyarakat di negeri ginseng nyaris tak pernah istirahat. Dia mengatakan, saking kompetitifnya istirahat pun kamu merasa bersalah. Dia selalu merasa begitu pas tinggal di Korea. Misal dia mau rebahan saja merasa tidak enak sama diri sendiri dan terbebani. Kesannya tidak normal kalau kamu tidak capek. Tidak hanya itu, tekanan yang dirasakan masyarakat pun semakin besar dengan tingginya biaya hidup yang harus dikeluarkan. Gaji yang tidak seberapa dengan pengeluaran yang sangat besar membuat masyarakat Korea Selatan dituntut untuk memenuhi kebutuhannya lebih keras lagi. Kondisi tersebut turut berdampak kepada sistem pendidikan di Korea Selatan yang dinilai memberatkan para pelajar. Angka bunuh diri yang tinggi. Korea Selatan memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara yang menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development. Dalam laporan yang disampaikan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan, angka kematian bunuh diri Korea atau jumlah bunuh diri per 100.000 orang adalah 24,7 pada 2018. Angka tersebut 2 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata tingkat bunuh diri negara OECD yakni di level 11. Para ahli mengatakan penyebab bunuh diri sangat kompleks, tidak hanya karena masalah kesehatan pribadi dan mental tetapi juga terkait dengan faktor ekonomi dan tekanan sosial. Fakta ini salah satunya terlihat dari laporan tentang sejumlah artis dan influencer Korea yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Pandemi COVID-19 dan aturan jarak sosial yang ketat bagi kaum muda yang pada dasarnya membutuhkan lebih banyak aktivitas di luar ruangan dan sosial bisa menjadi faktor signifikan dalam meningkatkan angka bunuh diri pada remaja dan mereka yang berusia 20-an. Banyak orang tidak menikah dan punya anak. Kehidupan yang keras membuat banyak orang memutuskan untuk hidup sendiri, mereka tidak menikah dan punya anak. Pilihan hidup ini terpaksa diambil karena kehidupan ekonomi yang sulit. Banyak generasi muda mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak di tengah perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. Sebagai akibatnya Korea Selatan menghadapi krisis populasi, angka kelahiran bayi terus anjlok dari tahun ke tahun. Pada Februari tahun 2022 jumlah rata-rata anak yang dikandung seorang wanita Korea Selatan dalam hidupnya mencapai titik terendah sepanjang masa, yakni hanya sebesar 0,81 tahun lalu, turun dari 0,84 tahun lalu. Ini menandai tahun keempat berturut-turut di mana tingkat kesuburan berada di bawah 1%. Mindset yang dimiliki oleh orang Korea berbeda dengan di Indonesia. Ada yang mengatakan orang-orang Korea tidak ingin terburu-buru menikah bila belum mempunyai beberapa hal seperti mobil, rumah dan tabungan. Itulah sisi lain dari negara Korea yang mungkin belum kalian tahu.